Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya, tetap semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Silakan Haikal dipimpin temannya. Berdiri, bersiap, kembali salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Duduk kembali berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman thayyiba waj'alni minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Selanjutnya, ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa? Agustus. Bulan Agustus diperingati dengan bulan kemerdekaan. Mari kita bernyanyi bersama. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Oke. Lanjut, motivasi hari ini yaitu belajarlah dengan senang hati. Ilmu adalah kunci menuju impianmu. Oke, ada yang tidak senang belajar? Senang kan? Ya. Oke, sebelum memasuki pelajaran selanjutnya, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan submateri yaitu berpikir komputasional. Nah, Bu Putri mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu coding? Ayo. Bahasa yang dipakai manusia untuk berbicara dengan komputer. Oke, tepuk tangan buat Haikal. Ada yang tahu lagi apa itu coding? Ya, Miska? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu. Ya, benar sekali. Jadi coding adalah bahasa yang digunakan untuk memberi perintah kepada komputer. Tapi, Bu, komputernya kan hanya satu. Kenapa kita hanya belajar, atau kita belajar coding? Ya, seperti itu. Tapi kita dituntut untuk bisa berpikir seperti komputer. Selanjutnya, ada yang tahu kecerdasan artifisial? Apa itu? Ya, Balin? Iya, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Ada yang tahu lagi apa kecerdasan artifisial? Ya, kami. Ya, jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang seperti manusia. Kalian pernah tahu enggak ada robot yang bisa bergerak sendiri? Ya, ada robot yang bisa mengajar. Ya, ada robot yang bahkan bisa menjadi dokter. Nah, itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak apa itu berpikir komputasional?
Kata komputasional dari kata apa, Nak? Komputer. Berpikir. Kalau berpikir itu siapa? Manusia. Jadi berpikir komputasional adalah manusia yang berpikir seperti komputer. Kalau komputer itu buatannya siapa? Manusia. Sedangkan manusia ciptaannya siapa? Hebatan mana komputer sama manusia? Iya, jelas ya, hebatan manusia. Jadi kita jangan sampai kalah dengan komputer ataukah kecerdasan buatan. Coba sebutkan rutinitas apa saja yang kalian lakukan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Ada satu anak yang bisa menyebutkan apa saja tadi ngapain aja sebelum berangkat sekolah? Siapa? Ayo, minta tolong Putri, apa saja kegiatan yang kamu lakukan di pagi hari? Rutinitas sebelum berangkat sekolah. Yang pertama, mandi pagi. Setelah mandi ngapain? Sarapan, terus berangkat sekolah. Ya, mandi pagi, sarapan, terus berangkat sekolah. Itu setiap hari kita lakukan kan? Ya, nah itu yang dinamakan coding. Terus berulang-ulang. Oke, sekarang coba berdiri per kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, ataukah di depan situ? Ditutup pintunya. Kelompok 3 di situ tengah sama kelompok 4. Berdiri pegang pundak teman. Oke, yuk, ini dimasukkan. Yuk. Pegang siapa yang di depan? Imam dulu. Ya, sini ya. Ya. Sini. Ya. Situ. Oke. Ya. Pegang. Kamu di sana kelompok 4. Berjejer. Oke, kelompok 2. Oke. Ya. Konsentrasi. Oke. Sekarang permainannya yaitu benar salah. Kalau Bu Putri bilang maju, berarti maju. Benar salah, kodenya benar salah. Kalau Bu Putri bilang kalau habis maju, benar kan maju. Ya. Kalau salah, kode salah. Berarti kalau Bu Putri bilang mundur, kamu maju. Oke. Ya, benar salah, maju. Ya, oke, sudah nanti lagi silakan duduk. Belum panas ini ya. Ya, kode benar salah. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini silakan diperhatikan. Mengidentifikasi elemen berpikir komputasional. Ya, ada 4 nanti: dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Yang kedua, menyelesaikan tantangan sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dalam menyelesaikan masalah secara kreatif dan menyenangkan. Oke, Bu Putri punya permainan logika. Dipikir ya, logika. Tiang itu lurus. Tiang itu lurus. Kalau 6 itu 0. Kalau 1 itu 1. Kalau 4 itu 1. Kalau 14 sama dengan Oke, hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk berpikir komputasional. Ya, didengarkan. Kalau Bu Putri tepuk 1, kalian lompat ke depan. Ya, kalau Bu Putri tepuk, kalian lompat belakang. Ya, kalau Bu Putri jentikan jari 1 kali, lompat kanan kiri. Kalau Bu Putri gini, berarti paham? Oke, sekarang kembali 1 kelompok dulu. Kelompoknya Misra di tengah situ. Oke, kita bermain dulu ya. Ya, dipegang pundak teman. Ya, kodenya adalah dengarkan.
Kode kan, Bu Putih bilang kayak gini. Nah, itu sama saja seperti kita memberikan kode di dalam komputer. Biasanya kalau kita ngetik di Mbak Google, pernah kan minta tolong munculkan gambar pohon. Gambar pohon kan banyak. Ya, karena kurang spesifik. Kamu mintanya pohon mangga, ya harus ditambahi pohon mangga. Sama seperti manusia. Ya tadi, Bu Putih mintanya maju 1 kali, kalian mundur. Nah, jentik jari harusnya kanan kiri, ada yang mundur atau maju. Sama seperti itu. Oke, selanjutnya. Bentar. Alhamdulillah. Silakan dilihat. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, di video tadi dijelaskan tentang apa? Berpikir komputasional. Ya, ada apa saja? Dekomposisi. Ya, memilah-milah dari hal yang paling besar menjadi hal yang kecil ke kecil. Terus yang kedua apa aja tadi? Pengenalan apa? Pola. Ya, ikan yang ada di mana yang paling banyak tadi? Nah, bayangan pohon. Yang ketiga apa? Abstraksi. Apa tadi? Memilih pohon yang
Ya, yang tua, yang tidak tua wis tidak usah dipikirkan, memilih hal-hal yang penting. Yang keempat adalah algoritma. Apa tadi, membuat jus apa? Nah, ada urutannya, itu disebut dengan algoritma. Seperti itu. Contohnya ini, ada duduk ya, lihat di kelompok 4. Ya, cewek, cowok. Apa ini? Berarti berpola duduknya ya. Pola ini duduknya. Sama juga seperti kelompok 2. Cewek, cowok. Seperti itu. Nah, ini namanya berpola duduknya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bermain stasiun kereta api. Tututut ya. Nanti itu akan ada 4 stasiun. Jadi ini bukan nama kelompoknya. Ada 4 stasiun. Setiap kelompok nanti akan menyelesaikan stasiunnya bergantian. Jadi apa? Berkeliling. Nah, di setiap stasiun akan ada tugasnya masing-masing. Nah, kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya yaitu nanti boleh lanjut datang ke stasiun yang lainnya. Satu kelompok mengerjakan 1 lembar kerja. Satu kelompok loh ya, bukan 1 anak nih. Dengarkan, taruh pinggir. Nah, ada rute bermain stasiunnya. Yang pertama, kereta kelompok 1 adalah kelompoknya Imam. Ya, yaitu menuju pertama nanti kita akan menyanyikan lagu Kereta Api terlebih dahulu. Sing kongkon bagi. Ditaruh dulu. Dengarkan, tidak dibagi ya lembar kerjanya, boten. Dengarkan dulu. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan 1 lembar kerja di setiap stasiun. Ya, 1 kelompok. Paham? Nah, kelompok pertama berjalannya ke stasiun dekomposisi terlebih dahulu. Kalau sudah mengerjakan ini, langsung berpindah ke stasiun pengenalan pola. Setelah itu berpindah ke stasiun abstraksi. Dan selanjutnya yang terakhir berpindah ke stasiun apa itu? Algoritma. Kalau kelompok 2, dia akan mengerjakan stasiun pengenalan pola terlebih dahulu. Lanjut setelah itu jalan menuju ke stasiun mana? Abstraksi. Ya, ke stasiun abstraksi. Nah, setelah itu lanjut ke stasiun algoritma dan yang terakhir ke dekomposisi. Terus yang ketiga, kelompok 3 yaitu dari stasiun abstraksi dikerjakan dulu LKPD-nya 1. Terus jalan ke stasiun apa itu? Algoritma. Terus jalan ke stasiun dekomposisi, yang terakhir ke pengenalan pola. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, jalannya dari stasiun algoritma menuju ke stasiun dekomposisi, ke stasiun pengenalan pola, dan yang terakhir ke stasiun abstraksi. Lalu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setiap rute yaitu maksimal berhenti mengerjakan selama 7 menit. Jadi harus kerjasama antar kelompok. Ya, oke, paham? Nah, sekarang stasiunnya
Silakan berdiri seperti kereta api. Dibawa alat tulisnya sama kertas apa itu guntingnya, lemnya, kertasnya biarkan di situ nanti karena tiap kelompok akan mengerjakan satu-satu. Yuk, krayonnya, warnanya karena nanti juga butuh. Bawa satu juga enggak apa-apa. Yang bawa krayon siapa? Yang bawa itu siapa? Loh, dibawa. Karena nanti kan tidak di kelompok ini yang mewarnai kelompok pengenalan pola. Ya, biarkan ini. Ya, tergantung stasiunnya nanti ya. Ya, oke. Dibawa alat tulisnya. Kalau alat tulisnya nggak butuh dekeng, butuh itu krayon, gunting, sama lem aja. Itu kan bawa pensil warna. Oke. Kalau sudah, barang pribadinya dimasukkan dulu di loker. Ya, biarkan bersih. Nah, oh enggak ada lokernya, tasnya. Oke, sekarang silakan berdiri membentuk kereta berputar di sini ya. Kalau lagunya berhenti langsung menuju ke stasiunnya masing-masing. Ingat-ingat, stasiunnya rutenya apa? Ayo kamu di mana? Oh ya, maaf ya. Ya, yang stasiun pertama kereta kelompok 1 ya, berarti jalan ya seperti itu. Ya, kamu belok sini nanti. Membentuk apa ini? Lingkaran. Oke. Sudah? Mulai dari kelompok 1 dipegang pundak temannya. Kita menuju stasiun mana kamu tadi? Oke, kelompok 2 silakan berjalan. Ayo silakan kamu mengerjakan 1 lembar saja. Tuh. Ayo, kelompok 3. Ya, 1 lembar saja yang dikerjakan. Diwarnai bersama ya, bareng-bareng. Waktunya hanya 7 menit. Oke. Kelompok 1. Ya. 1 saja yang dikerjakan, 1 LKPD-nya. Ya, berarti 1 ini. Bersama ya. Sudah? Ya enggak usah ini tadi. Kamu langsung ini aja, sudah cukup. Habis itu enggak usah. Enggak apa-apa. Ya, yang betul hanya tugasnya. Tidak semuanya akan dipanggil Bu Putri untuk menjelaskan. Ya, silakan kelompok 2 anak saja maju untuk menjelaskan tadi ngerjakan apa di kelompok 2. Di stasiun 2. Oke, yang lainnya kemudian. Aku diam. Oke. Ya, kami tadi ngapain kamu tadi? Ya, kamu ngerjakan apa? Di stasiun apa? Berarti disesuaikan apa? Oh,
Nah, ya, silakan dijelaskan. Perkenalkan dari stasiun pengenalan. Nah, kami dari kelompok 2 tadi ke stasiun pengenalan pola diminta untuk mengerjakan apa? Oke, halo didengarkan. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ya, dari stasiun pengenalan pola. ya, suruh ngerjakan apa tadi? Yang lainnya didengarkan. Melengkapi pola warna. Oke, kalau seandainya polanya itu tidak sesuai, apakah terlihat bagus? Tidak. Nah, ya pengenalan pola. Jadi kita harus mengetahui pola-polanya. Ya, contohnya tadi, kalau Bu Putri tiap hari, misalnya hari Senin datang ke sekolah jam 6:30. Hari Selasa, halo, hari Selasa jam 6:30. Hari Rabu jam 6:35 misalnya. Hari Kamis jam 6:40. Jadi polanya tadi kebanyakan jam berapa? 6:30 ya, itulah pengenalan pola. Salah satu prinsip berpikir apa? Komputasional. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan dijelaskan, 2 anak saja. Oke, Balin sama Miska. Oke, enggak apa-apa. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok abstraksi. Ya, abstraksi. Ya. Apa tadi diminta apa? Diminta untuk menempel benda yang sesuai tempatnya. Oke, sesuai tempatnya. Nah, itu termasuk apa? Abstraksi. Memilih hal-hal yang penting. Contohnya untuk makan ada apa saja? Ada gelas, sendok. Ya. Oke. Untuk belajar apa saja itu? Buku, sepatu, dan tas. Ya. Oke. Ya, sudah. Ada pertanyaan kelompok 2? Kelompok 2 ngomong sendiri saja. Ya, oke, silakan duduk. Abstraksi yaitu mengenal pola-pola penting ataukah mengenal hal-hal yang penting. Selanjutnya kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. ya. Tentang apa itu? Langkah-langkah Oke, langkah-langkah berwudu termasuk apa? Algoritma. Misalnya Bu Putri wudunya kalau kaki dulu terus tangan boleh. Kalau selanjutnya cuci muka dulu terus kumur-kumur boleh? Tidak. Nah, langkah-langkah ini termasuk algoritma. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Silakan 2 anak. Ayo, kelompok 1. Ya, enggak apa-apa itu ditinggal. Ayo, Fiona sama Imam. Ayo, ayo ya. Kamu yang megang, nanti Imam yang jelaskan. Ini tadi termasuk apa? dekomposisi. Ya, kamu. Nah, kelompok 1 tadi ngerjakan apa? Cara membuat teh. Nah, cara membuat teh. Terus itu diapakan? Dikelompokkan menjadi apa saja itu? Menjadi alat, bahan, dan cara membuat. Iya. Ini termasuk prinsip apa? Apa tadi? Iya, dekomposisi. Memecah hal yang besar menjadi langkah-langkah
kecil, kelompok-kelompok kecil. Oke, silakan. Refleksi. Ya, silakan duduk sikap anak solih. Ya, tadi kita sedang belajar apa? Berpikir komputasional. Ada apa saja? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Dan yang terakhir algoritma. Gimana pembelajaran hari ini, senang? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kesimpulannya ini adalah ya, dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi kecil. Pengenalan pola mencari persamaan, kesamaan. Abstraksi hal-hal yang penting, dan yang terakhir adalah algoritmik atau algoritma, menyusun langkah sistematis. Siapa yang mau pulang? Duduk yang rapi. Nanti silakan dilanjut ya untuk bermainnya. Silakan dibereskan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Terima kasih Bu Putri sudah mengajar kami. Kami sayang Bu Putri. Doakan kami sukses. Amin. I love you Bu Putri. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk pembelajaran hari ini ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, silakan nanti dipelajari lagi di rumah, dicari di Google, di internet ya, ataukah dibaca bukunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan yang piket ya, dipiket dulu, kelasnya disapu yang rapi. Oke, yang anteng silakan pulang dulu nanti. Salim, terus setelah itu kos ya. Oke, dimulai dari kelompok 3. Dibereskan kursinya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Oke. Persiapan kelompok 2. Yang piket ya. Nanti jangan lupa piket lagi. Nanti ada jahat. Oke, kelompok 1. Yang piket. Siapa yang piket hari ini? Fahmi mana? Fahmi. Nggak bisa tes siapa bilangnya. Selanjutnya kelompok 4.